proses pengurutan array dengan bubble sort. Sorting adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya data tersebut tersusun secara acak atau tidak teratur, sehingga akhirnya data menjadi urut dan teratur dengan aturan tertentu. Terdapat dua macam pengurutan. Yang pertama adalah ascending, yaitu pengurutan dari angka terkecil menjadi angka terbesar. Kebalikannya adalah descending, pengurutan angka terbesar hingga angka terkecil. Metode pengurutan array ada banyak. Di antaranya ada bubble sort, selection sort, insertion sort, shell sort, merge sort, radix sort, quick sort, dan heap sort. Kita akan membahas satu metode yang bernama bubble sort. Pengurutan bubble sort. Bubble sort adalah suatu metode pengurutan dengan membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Pembandingan elemen ini dapat dimulai dari data yang paling awal atau data yang paling akhir. Jika elemen yang sekarang nilainya lebih besar dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Tapi jika tidak, posisinya tetap dan tidak perlu ditukar. Prinsip proses bubble sort ini adalah menempatkan nilai terbesar pada elemen ujung paling kanan pada setiap tahap, di mana elemen tersebut nantinya akan ditukar pada elemen yang berikutnya. Kelebihan dan kekurangan pengurutan bubble sort. Kelebihannya, bubble sort merupakan metode yang paling sederhana untuk mengurutkan. Karena bubble sort hanya membandingkan antara elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Begitu seterusnya sampai akhir, sehingga mudah dipahami. Kekurangan dari metode ini adalah tidak efisien, karena setiap elemen selalu dibandingkan, walaupun elemen itu sebenarnya sudah berurutan. Sehingga proses ini bisa dikatakan lambat jika jumlah data atau elemennya banyak. Proses pengurutan bubble sort. Langkah-langkah dari algoritma bubble sort adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan data yang akan diurutkan dan disimpan dalam array. Yang kedua, lakukan pengulangan dari data tersebut, yaitu dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain, di mana jika data yang satu lebih kecil dari data yang lain, maka posisinya ditukar. Langkah keempat, menampilkan data hasil perbandingan. Langkah kelima, ulangi lagi langkah ketiga sampai semua data selesai dibandingkan. Lalu selesai. Contoh kasus. Jika terdapat sebuah array satu dimensi bernama A, di mana elemen dari A ada 7. Isi dari elemen A adalah sebagai berikut. Kita diminta untuk menyusun algoritma untuk mengurutkan isi array tersebut dengan metode bubble sort, sehingga nilai isi array A menjadi ascending, atau dari angka terkecil hingga angka terbesar, seperti yang diilustrasikan dari gambar berikut. Ada dua komponen pokok algoritma pada pengurutan atau sort. Yang pertama adalah compare, yang dilakukan dengan if, di mana compare membandingkan antar elemen, mana elemen yang lebih besar. Yang kedua adalah swap, yaitu pertukaran isi dua buah elemen. Jika compare terpenuhi, maka terjadi swap, yaitu pertukaran. Baik, saya akan menjelaskan algoritma bubble sort yang digunakan dalam contoh kasus tadi. Ada 6 variabel yang digunakan dalam algoritma tersebut. Yang pertama adalah n, di mana n ini adalah variabel yang menampung jumlah elemen array. Kita lihat jumlah elemen array dari A adalah 7, ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Berarti N ini terisi 7. Dan nilainya konstan. Ya, nilainya konstan, tidak berubah. Yang kedua adalah variabel K. Variabel K digunakan dalam pengulangan. Di dalam variabel K ada variabel I yang digunakan juga untuk pengulangan. Selanjutnya ada variabel array A ke I. Ya, array A ke I. Dan ada variabel A ke I plus 1. Ya, variabel A, array A, I plus 1. Lalu ada variabel X yang digunakan untuk menampung sementara nilai elemen atau nilai data yang akan ditukar. Baik, kita mulai. Pertama, kita masuk dalam pengulangan K. K ini di set 0, lalu dicek apakah K kurang dari N-2. N-2 adalah 5, karena 7 dikurang 2 adalah 5. Kita cek apakah K kurang dari N, N-2, 0 kurang dari 5. Ya, maka lanjutkan pengulangan, kita masuk pengulangan di bawahnya, yaitu pengulangan I. I di set 0, lalu I dicek kondisinya apakah isi I kurang atau sama dengan N-2 min K. N-2 adalah 5, 7 kurang 2 adalah 5, dikurang K, K-nya adalah 0, berarti 5. Ya, apakah I 0 kurang atau sama dengan 5? Ya, maka pengulangan berlangsung. Masuk ke kondisi yang ada di bawahnya, ada perbandingan di situ, yaitu if A ke I, if jika A ke I, A ke 0, A ke I, I-nya 0, ini ya, 15, lebih besar dari A ke I plus 1, I plus 1 berarti I plus 1, I1, berarti A ke 1, yaitu 10. Dicek. Apakah 15 lebih besar daripada 10? Ya. Maka jika ya, X diisi dari A ke I. Ya, X diisi dari A ke I. Berarti X diisi 15. Lanjut. Di bawahnya A ke I. A ke I ini diisi dari A plus 1. A, I plus 1. Berarti ini menjadi 10. Karena isinya ini dimasukin ke sini. Dan terakhir, AI plus 1 sama dengan X. AI plus 1 sama dengan X. Berarti ini diisi dari X, 15. Nah, kita lihat. Jadi, sekarang hasilnya di pengulangan pertama, A ke I, ini tadinya 15 menjadi 10. A ke I plus 1, yang tadinya 10 menjadi 15. Ini terjadi pertukaran. Oke. Lanjut. N nilainya masih konstan 7 ya. Terus K masih 0, ini masih 7, ini masih 0. Sekarang I plus I jadi 1. Kita cek lagi apakah I kurang atau sama dengan N-2 min K. N-2 adalah 5 nilainya. 5 dikurang 0 masih 5. 1 kurang dari 5, iya, maka lakukan pengulangan lagi. Kita ambil sekarang A ke I, A ke 1. A ke 1 15. A ke I plus 1 berarti A kedua, yaitu 7. Apakah 15 lebih besar dari 7? Iya, maka lakukan X diisi, ini kan X nya 15, diisi menjadi dari A ke I 15. Lalu A ke I diisi dari A ke I plus 1, berarti dari 15 menjadi 7. Sedangkan A ke I diisi dari X. Ini berubah menjadi 15. Nah, kita lihat A ke 1 adalah 7. A ke 1 adalah 7. Berubah. A ke I plus 1. A ke 1 plus 1. A ke 2 berarti jadi 15. Oke. Lanjut. Ini masih tetap 7. Ini 0. Sekarang ini jadi 2. N-2 min K kan masih 5 ya. Berarti 2 masih kurang dari 5 ya. Lanjutkan. A kedua adalah 15. A ke I plus 1, A2 plus 1, A3. Yaitu 22. Nah,
Di sini ketika dibandingkan, ternyata A ke I tidak lebih besar dari A ke I plus 1. 15 tidak lebih besar dari 22. Berarti tidak terjadi pertukaran. Ini nilainya masih sama ya, X 15. Tidak terjadi pertukaran, tetap. Sekarang lanjut lagi. Naik ke atas, sekarang I-nya menjadi 3. Ini masih 5 tadi ya, N min 2 min K adalah 5. 3 kurang atau sama dengan 5, iya, berarti masih lanjut. A ketiga, yaitu 22, dibandingkan dengan A ke 4, 17. Ternyata 22 lebih besar dari 17. Ya, A ke I lebih besar dari A ke I plus 1. Maka masuk ke dalam statement kondisi, yaitu X diisi A ke I. X diisi dari A ke I, yaitu 22. Dan A ke I diisi dari A ke I plus 1, yaitu 17. Dan A ke I plus 1 diisi dari 22. Dari X, maaf. Nah, maka kita lihat sekarang A ketiga ya, menjadi 17. Dan A keempat, I plus 1 menjadi 22. Oke, lanjut. Ini masih 7, ini 0, sekarang ini 4. 4 masih kurang atau sama dengan 5? Iya. Kita lihat A keempat. A keempat adalah 22. A kelima adalah 5. I plus 1. Nah, 22 lebih besar dari 5, maka terjadi pertukaran. 22 masuk ke X. Ya. 22 masuk ke X. Lalu si A ke 1 masuk A plus 1, AI plus 1 masuk ke AI. Ini jadi 5. Dan AI plus 1 ngambil dari X. Jadi 22. Berarti kita lihat A keempat. A keempat jadi 5. Ya. A ke I plus 1, A ke 5 jadi 22. Lanjut. Ini masih 7, ini 0, ini sekarang 5. Apakah I kurang atau sama dengan 5? N min 2 min K ya. 5. Iya masih. Berarti ambil dari A ke 5, yaitu 22. 22. A ke 6-nya I plus 1, yaitu 12. Nah, ini terjadi pertukaran karena 22 lebih besar dari 12. Ini menjadi 22 X-nya. 22 A ke I ngambil dari A ke I plus 1 jadi 12. Dan A I plus 1 ngambil dari X jadi 22. Nah, ini berubah. Ini jadi 12 dan ini menjadi 22. Ya. Pengulangan I selesai sampai di sini. Kenapa? Karena ketika I-nya plus plus, I-nya jadi 6, kurang atau sama dengan 5. Maka kita naik ke pengulangan yang ada di atasnya, yaitu pengulangan K. Nah, ini sementara kita lihat penghitungan ini, ya, array elemen A, ini masih belum berurutan. Masih belum berurutan. Jadi, perlu dilakukan pengulangan lagi, yaitu pengulangan K. Pengulangan K dan pengulangan I yang ada di dalamnya. Sekarang kita coba masuk ke pengulangan K. Ininya tetap 7, sekarang K-nya jadi 1 ya. Apakah 1 kurang sama dengan N min 2? N min 2 adalah 5? Iya. Maka masuk ke pengulangan I. Pengulangan I, I-nya diset lagi menjadi 0. Kita ambil A ke I, yaitu A ke 0, berarti mulai lagi dari awal, ya, yaitu 10. AI plus 1, yaitu 1, 7. Dibandingkan, ya, 10 lebih besar daripada 7, maka X diisi 10. A ke I ngambil dari AI plus 1, yaitu 7. Ya, A ke I plus 1 diambil dari X. Nah, maka ini akan terjadi perubahan lagi. Ya, A ke 0 akan berubah menjadi 7. A ke 1 berubah menjadi 10. Nah, logikanya kenapa diulang lagi? Karena tadi kita lihat hasil pengulangan yang pertama, pengulangan dari I,
tidak mengurutkan sebenarnya. Jadi dia hanya mengurutkan satu angka yang paling besar lalu ditaruh di belakang. Pengulangan berikutnya akan mencari lagi angka terbesar kedua, lalu diletakkan di belakang dikurang 1. Jadi kalau tadi paling belakang adalah yang ke indeks ke-6, maka akan ditaruh di belakang kurang 1 yaitu 12. Di angka kelima, maaf. Ya, indeks kelima. Ya, begitu juga nanti pengulangan lagi yang ketiga. Yang ketiga akan ditaruh di sini. Begitu seterusnya. Kita lanjutkan dulu di sini. Ini n-nya masih 7, ini 1, ini 1. Ya. Maaf. Ya, betul. Maaf. Jadi I-nya menjadi 1 kurang sama dengan n-2. N-2 adalah 5 dikurang 1 adalah 4. Ya, dia akan berulang sampai 4 kali. 4 kali nanti berhenti di sini. Di n terakhir dikurang 1 jadinya. Oke. Sekarang AK1 adalah 10. AK plus AI plus 1 adalah 15. Ini tetap 10 karena tidak terjadi pertukaran. Ya. Lanjut lagi, sekarang I-nya 2, K-nya masih 1. I kedua adalah 15. Dibandingkan dengan I ketiga 17. Tidak terjadi pertukaran, masih sama X-nya. Sekarang lanjut lagi. Sekarang I-nya adalah 3. I ketiga adalah 17. Nah, 17, I keempatnya adalah 5. Kita bandingkan antara 17 dengan 5. Ini terjadi pertukaran karena 17 lebih besar daripada 5. Maka X-nya diisi 17 dari ngambil dari A ke I. A ke I-nya diisi dari A ke I plus 1 yaitu 5. Dan AI plus 1-nya diisi dari X yaitu 17. Berarti A ketiga ini diisi 5. Dan A ke I plus 1 yaitu A keempat diisi dengan 17. Lanjut lagi. Ini 1, ini 4. Tadi kita lihat ya. Apakah I kurang dari sama dengan N-2? N-2 itu 5. 5 dikurang 1 adalah 4. 4 I kurang atau sama dengan N. N-2 min K. Ya, 4 kurang sama dengan 4. Berarti sekali lagi ini akan dilakukan statementnya. Kita ambil dari A keempat yaitu 17. A ke I plus 1 adalah 12. Nah, ini terjadi swap nih antara 17 dengan 12, maka X-nya diisi 17. Ya, A ke I-nya diganti dengan 12, ditukar masuk ke sini. Dan ini ngambil dari sini. Kita lihat jadi A keempat diisi dengan 12 dan A kelima I plus 1 diisi dengan 17. Nah, kita lihat dua elemen yang ada di belakang itu sudah berurutan. Tinggal yang sisa yang depan. Kita akan mengulang lagi. Itulah logika kenapa ada pengulangan ini dibatasi dengan N-2. Ya, N-2. Jadi kita lanjutkan lagi. Di sini sekarang K-nya jadi 2. Ya, kita lihat apakah K kurang dari N-2? 2 kurang atau sama dengan 5? Iya. Lanjut I-nya. Ambil lagi A ke 0, 7. A ke I, A ke 1-nya adalah 10. Tidak terjadi pengulangan. Ini masih 17 X-nya. Karena X-nya tidak diubah-ubah, cuma sementara. Lanjut. Ini 2, ini 1. A ke 1 adalah 10. A ke 2-nya adalah 15. Masih sama, tidak ada perubahan. Ini masih 7, ini 2, ini 2. Sekarang A keduanya 15. Ya. A ketiganya adalah 5. Nah, ini terjadi perubahan. 15 lebih besar dari 5, iya. Maka X-nya diisi 15. A ke I-nya, A keduanya diisi dari A ke 3, yaitu 5. A ke 3 diisi dari X, berarti 15. Kita lihat A kedua diisi 5. A ketiga
diisi 15. Ya. Lanjut lagi. Sekarang 3. Ya, lihat. I ketiga adalah pengulangan terakhir pada I. Kenapa? Karena syaratnya adalah I kurang atau sama dengan N-2 min K. N-2 adalah 5. Dikurang K, 2. Dikurang 2 berarti 3. 3 masih kurang atau sama dengan 3. I masih kurang atau sama dengan N-2 min K. Maka ini terakhir. A ketiga adalah 15. A keempat adalah 12. Ya. Ternyata 15 lebih besar hasilnya daripada 12. Maka terjadi swap. X diisi A ke I. A ke I diisi dari AI ke plus 1, 12. Dan AI ke plus 1 diisi dari X, yaitu 15. Maka kita lihat di sini A ketiga menjadi 12. A keempat menjadi 15. Nah, ini 3 ini sudah berurutan. Nanti pengulangan akan berlanjut sampai akhirnya terpenuhi. Hasil akhirnya adalah 5, 7, 10, 12, 15, 17, dan 22.